Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, a'azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik dan hidayahnya, memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat sunnah, nikmat dijauhkan dari mara bahaya, nikmat dituntunnya hati kita untuk melangkah ke majelis ilmu, yang dengan majelis ilmu itu kita memahami, mempelajari, mengamalkan qala Allah qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dimasukkannya ke dalam di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kebaikan dunia dan di akhirat, Allah akan memahamkannya di dalam Islam, di dalam agamanya. Oleh karenanya, mafhum mukhalafah daripada hadis ini, bahwasanya man la yuridillahu bihi khairan la yufaqihu fiddin. Barang siapa yang tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah di dunia dan di akhirat, maka Allah tidak akan memahamkan dia di dalam agamanya. Oleh karenanya, berjalannya kita di majelis ilmu merupakan salah satu tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan kita berada di kebaikan, dan semoga kita istiqamah di atas kebaikan sampai Allah mewafatkan kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, a'azanallahu wa iyyakum. Mulai mengawali daripada kajian kita ini di i'tikaf di bulan Ramadan, tentu saja para ulama rahimahumullahu taala tidak serta-merta mutlak meninggalkan majelis ilmu. Kalau kita lihat, kita baca beberapa referensi daripada para ulama yang meninggalkan majelis ilmu pada bulan Ramadan, hal itu bukanlah sesuatu yang mutlak. Justru dengan adanya bulan Ramadan bukan berarti betul-betul meninggalkan majelis ilmu, tetapi tetap diadakannya majelis ilmu, tetapi porsinya dikurangi. Supaya apa? Supaya tetap dalam membahas ilmu, mendapatkan ilmu.
Jadi sepanjang tahun bukan berarti ya dalam 1 bulan itu stop, tidak ada ilmu sama sekali, tidak. Ya. Yaitu pada bulan Ramadan. Walaupun di sana ada prioritas utama daripada ibadah di bulan Ramadan adalah menamatkan Al-Quran. Terlebih lagi jikalau yang dibahas pada bulan Ramadan itu adalah Al-Quran. Tidak menutup kemungkinan juga membahas pada ilmu-ilmu yang lain. Ya. Intinya bahwasanya meninggalkan ya belajar di bulan Ramadan bukanlah sesuatu yang mutlak yang dilakukan oleh para ulama. Masyarul muslimin, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat-sangat berharga sekali bagi seorang yang mengaku di atas Islam, bagi yang mengaku hamba Allah, bagi yang mengaku di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita ketahui bahwasanya permasalahan yang satu ini, ya, para ulama terdahulu dan para nabi alaihi wassalatu wassalam tidaklah berhenti sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan mereka setelah dakwah ini selesai. Dan pertama kali yang didakwahkan oleh para ulama, para nabi dan rasul adalah tentang akidah, tauhid. Dan yang inilah yang harus pertama kali yang kita harus pelajari tentang ajaran agama Islam kita, yaitu mengetahui masalah akidah. Terlebih lagi, pada zaman kita ini adalah zaman fitnah. Sehingga ketika kita berada di zaman fitnah ini, begitu banyak firqah, begitu banyak fitnah-fitnah yang ada, dengan akidah yang mumpuni dan yang kita ketahui dengan baik, beserta dalil-dalilnya secara terperinci, juga dengan hidayah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah Ta'ala kita tidak akan terombang-ambing. Karena apa? Pentingnya akidah ini sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan kita di atas akidah Islam. Amin ya rabbal alamin. Adapun buku yang kita bahas kita pada malam hari ini dan sampai seterusnya nanti adalah tentang memahami akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam 1 jam. Tapi nanti kita membahasnya lebih dari satu jam. Kan kalau 1 jam itu cukup, terus besok saya pulang misalnya. Ya, walaupun pada dasarnya apa yang beliau yang ditulis oleh Al-Ustadz Izzuddin Karimi Abu Khair. Nah, ini secara personal saya tidak tahu beliau. Yang tahu adalah Ustadz Pamuji. Ya. Tapi walaupun saya tidak tahu beliau, tetapi karena ada kesamaan daripada akidah dan manhaj, kalau ketemu seakan-akan seperti saudara yang jauh kemudian bertemu, ya, nah disitulah apa? Saling mencintai dan saling menyayangi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya disinilah yang menjadi patokan utama adalah sama-sama memiliki akidah dan manhaj yang sama. Ya. Tidak peduli beliau itu siapakah dan di mana letaknya, sekiranya sama manhaj dan akidahnya, maka adalah saudara. Dan ini Kutaib. Kutaib itu kan buku kecil. Kutaib, kitabun besar. Kutaib itu kecil. Ya. Karena ditasghir, kitabun menjadi kutaibun. Ya. Menunjukkan makna kecil. Seperti Umar menjadi Umair, itu tasghir namanya. Namanya tasghir. Umar jadinya Umar menjadi Umar kecil. Itu namanya tasghir. Nah, di sini ada beberapa faedah atau pembahasan yang telah beliau tulis di dalam buku beliau ini. Dan ini bukunya kecil tapi manfaatnya besar.
faedahnya juga besar. Kita mulai dari muqaddimah, ya. Karena memang yang namanya sebuah kitab itu pasti akan didahului dengan muqaddimah. Biasanya muqaddimah itu, mu'alif sang penulis itu menjelaskan tentang secara global apa yang akan disampaikan dalam kitab ini. Kemudian barulah dijelaskan secara terperinci. Segala puji bagi Allah yang menciptakan manusia dan jin hanya untuk beribadah kepadanya. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan menetapkan bahwa zatnya semata yang berhak untuk disembah secara benar. Makna daripada la ilaha illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Lalu untuk tujuan tersebut Allah menurunkan kitab-kitabnya. Nah, ini saya kira salah penulisan. Kalau dia ditujukan kepada Allah, D-nya besar. Menurunkan kitab-kitabnya dan mengutus rasul-rasulnya. Nah, sampai sekarang yang menjadi bukti otentik daripada bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sayang kepada hamba-hambanya adanya apa? Kitab dan rasulnya. Agar menyeru manusia kepada tauhid dan meninggalkan segala bentuk peribadahan kepada selainnya. Ini tujuan utama daripada diutusnya para nabi dan rasul dan juga kitab. Ya. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Makanya kalau kita ingin bersalawat kepada Nabi SAW, cukup dengan membaca hadis. Ya. Baca hadis itu adalah bersolat kepada Nabi SAW secara lisan dan tulisan. Tidak memerlukan waktu lama dan tidak memerlukan tenaga yang banyak dan tidak memerlukan dana yang besar. Tidak perlu menggunakan dan mengadakan sesuatu acara khusus. Cukup antum buka buku-buku hadis, antum akan mendapati banyak sekali manfaat, diantaranya adalah salawat. Makanya ulama ahli hadis, mereka itu bersalawat kepada Nabi SAW secara lisan dan tulisan. Secara tulisan ketika mereka menulis sallallahu alaihi wasallam. Secara lisan adalah membaca salawat setelah menulis itu. Ya. Yang diutus untuk menegakkan tauhid sepanjang hayatnya. Makanya wajib bagi seorang dai itu adalah untuk menerangkan tentang tauhid. Ya, bukan masalah politik, bukan masalah yang lain. Maka harus tauhidlah itu yang harus pertama kali diajarkan kepada manusia. Supaya apa? Supaya nanti mereka itu bisa berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Serta penutup segala bentuk penyimpangan dan sarana yang membawa kepadanya. Sehingga meninggalkan umat di atas jalan yang terang benderang. Malamnya layaknya siang, siapa yang menyimpang darinya niscaya dia celaka. Dan sudah banyak sekali contoh yang kita ketahui dari hal semacam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keluarga Nabi SAW dan para sahabatnya. Tentang doa ridha radhiyallahu anhu, ini hanya khusus untuk para sahabat radhiyallahu anhum. Dalilnya adalah radhiyallahu anhum wa radu anhu. Itu makanya setiap para sahabat namanya itu pasti didoakan radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anha. Adapun setelahnya yaitu rahimahullahu taala, bukan radhiyallahu anhu. Syekh Abdul Aziz Ar-Rajhi hafizahullah ta'ala mengatakan at-taradhi illa lis-sahabah. Doa ridha radhiyallahu anhu itu hanya untuk sahabat, bukan yang lain. Mereka adalah orang-orang mulia generasi awal umat ini. Imam Malik mengatakan lan yusliha akhiru hadhil ummah illa bima salaha bihi awwaluha. Ya.
Perkara umat ini tidak akan bisa baik kecuali jikalau mereka meniti jalan orang-orang terdahulu, yaitu para sahabat. Begitu juga orang-orang yang mengikuti langkah mereka, makanya inilah yang disebut dengan manhaj salaf. Ittiba, ada ittiba, ada taklid. Dan menyebarkan agama yang lurus ini menegakkan tauhid dan memberantas syirik. Makanya dikatakan dakwah itu berhasil apabila masyarakat itu mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan, bukan banyaknya manusia. Akidah dalam agama merupakan hal pokok yang tidak bisa ditawar, walaupun ditawar dengan emas sebesar gunung Uhud, atau gunung yang lebih besar dari itu, tidak bisa ditawar. Karena ia merupakan kunci bagi seseorang untuk masuk ke dalam Islam sebagai dasar diterimanya amal saleh di sisi Allah. Nah, adapun kalau di luar agama Islam maka itu bukan urusan kita. Makanya apa? Mendakwahi orang-orang muslim itu dengan Islam itu sendiri dan membuat mereka itu bangga dengan keislamannya. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menulis sebuah kitab namanya Fadlul Islam, keutamaan Islam. Nah, di antara syarah penjelasan daripada Fadlul Islam yang terbaik, yang paling bagus adalah Syekh Abdul Razak Al-Badr, hafizahullah ta'ala. Makanya akidah yang sahihah itu merupakan syarat mutlak diterimanya amal saleh, ibadah. Akidah yang benar akan memperbaiki amal dan rusaknya akidah akan merusak amal yang dilakukan. Selama akidah itu rusak, maka akan rusak seterusnya. Jikalau akidahnya itu sahih, maka amal-amalnya menjadi sahih. Seperti sholat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamati as-shalah. Yang pertama kali yang akan dihisab pada yaumil qiyamah dari seorang hamba itu adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, maka seluruh amalnya baik. Apabila sholatnya itu buruk, maka seluruh amalnya juga buruk. Berangkat dari hal tersebut sangat penting bagi setiap muslim untuk mengetahui akidah yang benar. Nah, akidah yang benar tentu saja adalah yang membawa seorang itu mengenal Allah, mengenal Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mengenal Islam dengan dalilnya. Itu yang sahih. Dan tentu saja dengan dalil semuanya. Karena dengannya ia menemui Rabb-nya kelak, dan dengannya pula nasib akan ditentukan apakah dia termasuk dalam golongan yang selamat ataukah golongan yang celaka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang berada di golongan yang selamat. Amin ya rabbal alamin. Buku kecil ini berusaha memberikan informasi kepada setiap muslim dan muslimah tentang dasar-dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang merupakan satu-satunya akidah yang paling benar. Makanya di sini memakai akidah Ahlus Sunnah karena memang yang paling benar. Penulisannya merangkum dari tulisan para ulama di bidang ini. Semakin banyak tulisan, kitab, buku-buku tentang akidah itu lebih baik. Walaupun pada dasarnya kitab akidah yang sependek yang saya ketahui itu justru sangat sedikit. Dalam artian begini, kalau kita bandingkan dengan kitab usul fikih, kitab hadis, syarah hadis, dan seterusnya itu, ternyata kitab akidah itu paling sedikit. Kadang 1 jilid, 2 jilid, 3 jilid, dan seterusnya. Tapi kalau kita lihat dari fikih, usul fikih, syarah hadis, dan seterusnya sampai puluhan
puluhan kitab. Hadis diantaranya ya Al-Musnad Imam Ahmad rahimahullahu taala yang ditahqiq oleh Syekh Shu'aib Al-Arnaud rahimahullahu taala itu sebanyak 52 jilid. Al-Bahrul Muhit itu syarah tentang kitab Sahih Muslim sebanyak 42 jilid. Sementara akidah itu kalau antum lihat kitab-kitabnya itu nggak lebih dari 10 jilid, paling 10 jilid. Maknanya akidah yang sahihah itu justru sesuai dengan fitrah dan akal sehat. Karena sifat buku ini adalah rangkuman dan intisari, maka penulis tidak akan menjelaskan secara panjang lebar demi menjaga keringkasan tulisan ini. Makanya kita tidak cukup membahas ini sampai selesai, nggak cukup. Ya. Dan perlu kita ulang-ulang terus. Masalah membahas akidah itu perlu kita ulang terus. Kenapa demikian? Ya kan, karena tadi di antara tujuannya adalah karena kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka tidak mungkin kita mengenal Allah dan mengibadahi Allah itu dengan kebodohan. Tentu saja di atas ilmu, dan alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala menunjukkan akan hal tersebut, yaitu kita berada di majelis ilmu yang di dalamnya membahas qala Allah qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Izzuddin Karimi Abu Khair Cilacap, Ngapak di negeri Ngapak. Rajab 1439 Maret 2018. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah definisi akidah. Syekh Malik hafizahullah taala di awal pembahasan tentang syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mafhumuha wa khasaisuha wa khasaisu ahliha, menjelaskan bahwasanya untuk memulai sebuah kitab itu haruslah dimulai masuk ke dalam inti daripada kitab tersebut adalah dari definisi akidah. Ya, dari definisi. Apapun kitab tersebut. Apapun kitab tersebut, dan tentu saja definisi itu dimulai dari definisi secara bahasa. Ya. Karena apa? Supaya untuk mengetahui dan untuk memberikan pemahaman yang benar tentang istilah tersebut. Ya, makanya apa? Yang kita pahami ini adalah tentang bahasa Arab. Istilah-istilah ini adalah semuanya berbahasa Arab. Maka kita harus memahaminya dari segi lughah. Secara bahasa, kata akidah diambil dari kata al-aqdu, yang artinya ikatan yang kuat atau pintalan kokoh. Tapi kalau antum
kebalikan kepada lughah atau qamus, maknanya banyak. Al-aqdu itu bisa bermakna at-taufiq, ya, yang berarti kepercayaan atau keyakinan yang kuat. Kemudian al-ihkam, yaitu mengokohkan, menetapkan, atau ar-rabtu biquwwah, yakni berarti mengikat dengan kuat. Itu adalah makna al-aqidah. Disebut akidah karena ia kokoh menghunjam di hati orang yang meyakininya. Makanya perlunya kita selalu mengulang-ulang, mempelajari, membahas, dan membaca daripada kitab-kitab akidah. Sampai Allah takdirkan akidah kita betul-betul akidah sahihah. Adapun secara akidah, ya, secara istilah, atau terminologi, keyakinan kuat dan teguh yang tidak bercampur dengan keraguan padanya. Dan akidah yang benar hanyalah akidah Islam, yaitu beriman kepada perkara-perkara yang wajib diimani dalam Islam yang akan dipaparkan oleh buku ini. Makanya, ya, ketika kita memahami akidah dengan sebaik-baiknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan, ya, kita sebagai hamba yang betul-betul hamba yang mentauhidkan Allah. Dan kita betul-betul yakin, seyakin-yakinnya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar keyakinan. Tidak ada keraguan-raguan sama sekali. Ya. Dan kita selalu berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita akidah yang sahihah, keyakinan yang benar, dijauhkan daripada keraguan dalam akidah. Ya. Kalau antum mengikuti kajian saya tentang manhaj dan akidah Imam Syafi'i, kita terangkan di situ tentang seorang mengatakan saya mukmin insya Allah. Nah, sekarang ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah. Kata ahlu dari segi bahasa memiliki arti keluarga, pemilik dan pihak yang memiliki hak atas sesuatu. Makanya disebut dengan ahlus sunnah. Nah, adapun sementara sunnah berarti jalan hidup maupun baik maupun buruk. As-sunnah itu at-tariqah as-sirah, secara bahasa adalah jalan atau cara. Adapun, ya, jalan itu baik ataupun buruk. Makanya kenapa di antara ilmu akidah itu disebut dengan sunnah, dikarenakan, ya, sunnah Nabi atau cara atau jalan Nabi SAW itu semuanya penuh dengan tauhid. Dan yang dimaksud dengan sunnah di sini adalah jalan hidup yang dilalui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan petunjuk yang beliau gariskan bagi umatnya. Maka sunnah merupakan agama itu sendiri yang berdasarkan petunjuk beliau. Dan di dalam kitab yang lain disebutkan bahwasanya as-sunnah adalah petunjuk yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, baik tentang ilmu, i'tiqad, keyakinan, perkataan maupun perbuatan. Nah, ini sunnah ini bukan menurut fikih. Sunnah bukan menurut fikih. Kenapa? Kalau sunnah menurut fikih nanti maknanya apa? Apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan tidak apa-apa. Bukan itu maksudnya. Kenapa demikian? Kalau as-sunnah ini menurut siapa dulu? Kalau as-sunnah menurut daripada fikih, yaitu tadi. Tapi kalau menurut akidah, ulama akidah, yaitu tadi at-tariqah as-sirah. Makanya disebut dengan al-fulanun ala sunnah. Fulan itu berada di atas sunnah. Maksudnya adalah di atas jalan dan kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara akidah, secara ilmu, secara dakwah, dan seterusnya. Makanya di dalam menurut istilah ulama akidah, sunnah itu ya cuman sunnah itu aja. Adapun di dalam fikih ada apa? Mandub. Apa itu mandub?
Ya hampir sama dengan sunnah. Sedangkan jamaah bermakna persatuan, yaitu persatuan di atas kebenaran. La yajtami'u ala ummati ala dhalalah. Karena tidak mungkin ya umat Nabi SAW itu bersatu di atas kesesatan. Yang dimaksud di sini adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Ya. Tabi'in, kemudian tabi'in dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka dengan baik sampai hari kiamat di mana mereka bersatu di atas sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam Abu Syamah Asy-Syafi'i rahimahullah wafat pada tahun 665 berkata, perintah untuk berpegang kepada jamaah maksudnya adalah berpegang kepada kebenaran dan mengikutinya. Kebenaran yang dibawa oleh para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Nah inilah para ulama rahimahumullah yang menyebutkan bahwasanya tiga ini adalah generasi yang terbaik. Ya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Makanya apa? Kita dengan sekuat tenaga akan mengikuti mereka. Kita pelajari pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah. Ya. Kita selalu berusaha untuk mengetahui bagaimana mereka itu memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman mereka. Dan bagaimana pengamalan mereka terhadap kitabullah dan Sunnah Nabi SAW. Karena mereka adalah orang-orang yang paling paham terhadap kedua wahyu tersebut. Yang mengajari mereka, yang memberikan keterangan kepada mereka, yang menjelaskan kepada mereka adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Makanya dikatakan ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Maka kebalikan dari itu apa? Ya. Ahlu bid'ah wal furqah. Yaitu orang-orang yang berada di atas bid'ah dan di atas perpecahan. Makanya salah satu daripada ciri-ciri ahlu sunnah wal jamaah itu adalah apa? Bersatu di atas sunnah. Makanya Ibnu Mas'ud rahimahullah radhiyallahu anhu mengatakan al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdaka. Jamaah adalah yang mengikuti kebenaran walaupun engkau sendirian. Ini kaidahnya, di antara kaidahnya itu. Makanya apa? Bukan menjadi patokan utama itu adalah banyaknya orang. Tapi kalau ada satu orang yang dia sesuai dengan sunnah Nabi SAW di atas kebenaran itu, ketika kita mengikuti mereka, maka kita di atas kebenaran atau yang disebut dengan al-jamaah. Disebut ahlu sunnah karena mereka mencintai dan mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Makanya apa? Ada ayat ikhtibar, imtihan. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Di antara bentuk tanda seseorang itu mencintai Allah dan Rasulnya adalah mengikuti Nabi. Di sini dengan mengatakan ittiba', yaitu kita mengikuti seseorang dan kita tahu dalilnya atau dasar apa dia melakukan itu dan kita tahu dasarnya, kemudian kita mengikuti mereka. Itu namanya ittiba'. Ya. Dan disebut jamaah karena mereka bersatu di atas kebenaran sebagaimana generasi terbaik umat ini. Makanya apa? Ya. Al-Imam Malik mengatakan lan yusliha akhirul hadhihi ummah illa bima salaha bihi awwaluha. Ya. Umat terbaik umat ini adalah para sahabat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ya memamerkan mereka kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dalam surat Al-Fath ayat terakhir, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ayat itu menerangkan tentang demikian. Ya, Allah membanggakan atas ya para sahabat radhiyallahu anhum ya
di hadapan para Yahudi dan Nasrani. Jadi ahlu sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAW dan mengamalkannya dengan merujuk kepada pemahaman sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang merupakan generasi terbaik umat Islam. Kemudian pendiri ahlus sunnah. Ahlus sunnah wal jamaah merupakan pola beragama lurus yang telah diletakkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita pahami redaksi ini berarti yang mendirikan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Rasulullah. Allah Ta'ala berfirman, Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Pada hari yang di waktu itu ada wajah yang putih berseri dan ada pula wajah yang hitam muram. Surat Ali Imran ayat 106. Ya. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Abbas berkata tentang ayat ini, yakni pada hari kiamat ketika wajah ahlu sunnah wal jamaah bersinar putih dan wajah ahli bid'ah dan kelompok yang bercerai-berai hitam lekam. Ya, ini salah satu tafsiran daripada ayat tersebut. Dan ini merupakan kabar gembira bagi ahlu sunnah wal jamaah. Karena nanti bisa dibedakan, bisa dibandingkan antara ahlu sunnah wal jamaah dan ahli bid'ah. Kemudian sumber akidah ahlu sunnah wal jamaah. Ya, maksudnya apa? Sumber pengambilan, ya, yang termasuk dalam prinsip ahlu sunnah wal jamaah dalam mengambil dan menggunakan dalil. Makanya bagaimana para ulama ahlu sunnah wal jamaah dan bagaimana ahlu sunnah wal jamaah ketika mereka mengambil dalil dan kemudian menggunakan dalil dengan tepat. Karena apa? Kadang ya ada beberapa keadaan. Yang pertama, dalilnya sahih, ya, cara pengambilannya dan menggunakan dalil tersebut juga sahih. Ya. Ada juga dalilnya sahih, tapi pengamalannya salah. Dikarenakan apa? Pemahaman yang salah. Sehingga demikian, tidak semua orang yang berdalil itu berada di atas kebenaran. Ya. Nggak tanggung-tanggung Khawarij mengatakan waman lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Padahal di situ ada 3 keadaan. Itu. Ahlus sunnah berkeyakinan bahwa akidah bersifat tauqifiyah. Artinya bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sebaik-baik buku tentang akidah itu adalah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi buku tersebut itu betul-betul penuh dengan qala Allah, qala Rasul. Bukan kata saya, kata kiai saya, kata syekh saya. Makanya lebih menenangkan kita apabila kita mengetahui dalilnya. Makanya ketika kita setelah ngaji, kita selalu mengatakan, ya, ketika bertanya kepada seorang ustadz, dalilnya mana? Ya. Dan itu sebagaimana yang sering disampaikan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala untuk selalu menanyakan dalilnya. Mereka mengambil, menerima, dan menimba akidah dari keduanya dan tidak menggunakan logika. Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya logika itu terbatas. Perasaan, apalagi perasaan. Terlebih lagi jika yang mengatakan adalah orang yang tidak punya perasaan. Beragama bukan dengan perasaan, beragama itu dengan ilmu. Kemudian mimpi. Dan mimpi ini di dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya ada 2 istilah. Ya. Yang pertama adalah ar-ru'ya, yang kedua adalah al-hilm. Ar-ru'ya, ya, minallah wal hilmu minasyaitan.
Nah, jangan salah memahami daripada mimpi. Makanya sebagian ulama itu diberi oleh Allah keistimewaan, yaitu berupa bisa melihat bisa menafsirkan mimpi. Dan mimpi itu bukan dalil. Mimpi itu bukan dalil. Dalil itu adalah qala Allah qala Rasul, dan dua wahyu ini adalah patokan utama daripada dalil. Adat kebiasaan. Ya, makanya memang ada di dalam kaidah fiqhiyah itu ada yang namanya al-adatu muhakkamah. Tetapi syarat utama daripada al-adatul muhakkamah itu bahwasanya al-adah itu tidak bisa menggantikan syariat yang asal. Dan dia tidak bisa merubah syariat, tidak bisa. Warisan leluhur, ya kalau warisannya dari Rasulullah tidak apa-apa. Tapi jangan sampai warisannya dari Abu Jahal. Nah, ilmu mantek. Saya pernah mempelajari ilmu mantek. Kemudian saya tanyakan kepada Syekh Malik, kata beliau, saya tanya, ma hiya ahamiyatu ta'limi ilmil mantek ya Syekh? Apa pentingnya kita mempelajari ilmu mantek? Kata beliau, ta'limu ilmil mantek la ahamiyata lahu. Mempelajari ilmu mantek itu tidak ada pentingnya sama sekali, tidak ada faedahnya sama sekali, kata beliau. Dan juga filsafat di bidang akidah. Filsafat itu dari mana? Dari Yunani yang kita tahu bahwasanya mereka nggak punya agama, ateis. Masa kita umat Islam belajar kepada orang ateis? Nggak mungkin. Ya. Karena semua itu manusiawi, tidak terjaga dari salah, sementara akidah bersifat absolut. Makanya di dalam Islam itu mencukupkan hanya dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus saleh. Ahlussunnah berkata hanya Al-Quran dan hadis sahih yang bisa dijadikan sumber akidah Islam. Karena hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui apa yang harus diyakini oleh manusia terhadap Allah. Keyakinan apapun yang ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah yang sahih wajib diterima dan diyakini. Sebaliknya apa yang dinafikan oleh keduanya maka harus dinafikan. Apa-apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah maka itulah kita terima. Apa-apa yang dinafikan oleh keduanya maka kita juga menafikan. Nah, inilah bentuk daripada penghambaan kepada Allah. Kemudian agama yang hak. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa agama yang hak hanyalah Islam, dan ini haruslah tertanam kuat di dalam hati kita, yaitu agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain Islam, apapun namanya adalah batil dan tertolak. Allah Ta'ala berfirman, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Surat Ali Imran ayat 19. Yang atas juga ada, Ustaz, ya? Untuk ummahat akhwat. Nah, yang di sini, anak di atas tidak tahu mana. Sudah ya? Oh gitu, alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Dan Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Ya. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima. Makanya alhamdulillah kita diberi hidayah berupa Islam. Taruhlah kalau kita memang agama kita Islam itu dari keturunan. Ya, dari turunan daripada bapak ibu kita atau sebelum kita, maka kita perbaiki daripada akidah tersebut, kita perbaiki Islam kita. Makanya saya nasihatkan pada antum untuk selalu untuk memperbanyak baca tentang kitab Fadlul Islam, keutamaan dan keistimewaan Islam yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Dan ajibnya kitab-kitab Syekh Muhammad ini
Kalau kita lihat semuanya itu tidak ada yang tulisan besar, itu tidak ada. Semuanya kecil-kecil. Dan manfaatnya luar biasa. Manfaatnya luar biasa. Iya. Maka sekali-kali tidak akan diterima darinya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Surat Ali Imran ayat 83. Atas dasar ini Ahlussunnah wal Jamaah menolak paham pluralisme agama yang mengatakan semua agama benar. Nah, ajibnya slogan ini tidak berlaku bagi Islam. Kalau antum perhatikan, ya, kalau antum perhatikan slogan ini nggak berlaku untuk Islam. Makanya propaganda tentang ya daripada slogan ini itu sangat masif sekali terhadap Islam. Sehingga di luar Islam itu berharap bahwasanya orang-orang Islam itu semuanya murtad. Waliyadzubillah. Makanya apa? Ada satu kalimat yang sangat tepat sekali untuk membantah daripada perkataan ini. Kalau semua agama benar, kenapa harus pindah? Dari Islam ke Kristen ke Yahudi, dan seterusnya. Kalau semuanya benar, kenapa harus pindah? Kan begitu. Orang semuanya benar kok. Iya. Ahlussunnah menolak usaha penyatuan di antara agama-agama karena hal itu berarti mencampur yang hak dengan yang batil. Karena tidak akan bisa bersatu Islam dan selain daripada Islam, maka harus disatukan dulu. Makanya kalau untuk ingin menyatukan perkara-perkara yang cabang itu, maka satukan dulu perkara iman dulu, perkara yang paling pokok. Kalau semuanya sudah sama, insya Allah mudah untuk menyatukan yang daripada cabang. Atau untuk menyikapi dari perkara ikhtilaf dari cabang itu mudah. Kemudian ini tentang iman. Yang selanjutnya adalah tentang iman. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa iman merupakan pondasi agama dan landasan amal saleh. Iman adalah keyakinan dengan hati, pengakuan dengan lisan, dan pengamalan dengan anggota badan. Ya. Al-iman adalah at-tasdiqu bil qalbi, wan nutqu bil lisan, wal amalu bil jawarih. Nah, ini saya sering menjelaskan tentang iman di sini. Konsepnya adalah ketiga-tiganya ini harus terpenuhi dalam hati seorang muslim. Dikatakan sebagai imannya Ahlussunnah wal Jamaah. Ketiga ini. Yang pertama, at-tasdiqu bil qalb, keyakinan dengan hati. Kemudian wan nutqu bil lisan, pengakuan dengan lisan. Syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Bukankah itu lisan? Bukankah ketika dia melafadzkan dua kalimat syahadat ini dia dianggap sebagai muslim? Bukankah ketika seorang mengatakan la ilaha illallah terjaga darahnya, hartanya, jiwanya, dan seterusnya? Padahal itu juga sekedar ucapan. Seperti halnya ketika kita mengatakan ya selamat Natal dan lain sebagainya, itu kan juga ada konsekuensi. Itu hanya sekedar ucapan. Makanya apa? Ucapan itu bisa menambah keimanan dan bisa mengurangi keimanan. Dan pengamalan dengan anggota badan. Makanya sholat, puasa, zikir, dan seterusnya, baca Al-Quran itu bukti akan keimanan seseorang. Iman juga dapat bertambah dengan ketaatan, ya, dan berkurang dengan kemaksiatan, tidak sebaliknya. Kan nggak mungkin orang yang dalam keadaan imannya kuat kok berzina. Waliyadzubillah, kan nggak mungkin begitu. Atau imannya sedang berada di jurang jurang yang paling berbahaya misalkan, kan nggak mungkin dia itu rajin sholat, rajin baca Al-Quran, kan nggak mungkin. Iya. Ketika seorang bermaksiat, ketahuilah bahwasanya imannya sedang turun. Ketika seorang itu bersemangat dalam melakukan ibadah kepada Allah, ketahuilah bahwasanya imannya sedang bertambah.
Ya. Serta memiliki cabang-cabang sebagaimana iman juga bisa sirna di dalam hati seseorang. Makanya apa? Iman itu bisa bertambah sehingga dia betul-betul bisa sempurna, dan iman itu bisa berkurang sampai iman itu hilang dan sirna. Wal'iyadu billah. Ahlu sunnah wal jamaah menjadikan rukun iman yang 6 sebagai dasar pijakan. Makanya kalau yang menjadi patokan utama dan paling banyak para ulama rahimahumullahu ta'ala menjelaskan tentang keimanan itu adalah iman yang 6 itu. Kita juga disyariatkan untuk selalu membahas tentang itu, membaca tentang iman itu. Karena apa? 6 iman itu tidak bisa dipisahkan. Makanya sering ya dalam sebuah hadis disebutkan Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Itu dalam 3 redaksi. Ya. Itu. Makanya apa? 6 iman ini tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Sebagaimana jawaban Nabi SAW kepada Jibril alaihi salam, "Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Nah, di dalam kitab kita ini juga dibahas tentang itu nanti. Ya, tentang iman yang 6. Iman adalah engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ya. Ahlu sunnah wal jamaah ya beriman kepada seluruh iman, rukun iman di atas tanpa mengingkari salah satunya, karena mengingkari salah satu dari rukun iman adalah pengingkaran terhadap seluruh rukun yang lainnya. Mengingkari satu sama saja mengingkari yang lainnya. Semuanya apa? Diingkari. Maka tidak sempurna iman seorang kecuali apabila ia mengimani seluruhnya menurut cara yang benar yang ditujukan oleh Al-Quran dan Sunnah. Ya, maka barang siapa yang mengingkari satu saja dari rukun iman ini, maka ia telah kafir. Waliyadzubillah. Yang pertama, iman kepada Allah. Ini sebenarnya harus sangat-sangat detail ketika menjelaskan tentang Allah. Nah, di antara buku dari para ulama yang menjelaskan tentang Allah ini adalah Al-Usul Ats-Tsalatsah. 3 landasan utama. Ya. Itu harus kita sering-sering baca dan berulang-ulang. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala ya, itu mengulang usul tsalatsah itu sampai 60 kali. Insyaallah. Itu Syekh. Maka kita harus lebih lagi dari itu. Itu. Bahas lagi. Supaya apa? Akidah kita sahihah dan mantap. Ahlussunnah wal jamaah meyakini bahwa beriman kepada Allah adalah dengan mengimani keesaan Allah dalam perbuatannya dan dalam beribadah kepadanya, serta mengimani keesaan nama-namanya yang sempurna dan sifat-sifatnya yang mulia. Secara global demikian. Ya. Dikatakan juga bahwasanya apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala artinya berikrar dengan macam-macam 3 tauhid serta beriktikad dengan dan beramal dengannya. Ya. Nah, tauhid itu adalah tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ya. Terkait pembagian daripada akidah ini bukanlah bid'ah. Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah taala ya menulis tentang ya al-qaulus sadid ala man ankara taqsim at-tauhid. Ya, bukunya agak tebal sedikitnya. Al-qaulus sadid perkataan yang benar ala man ankara taqsim at-tauhid kepada orang yang mengingkari pembagian tauhid. Katanya apa? Pembagian tauhid yang 3 itu seperti trinitas.
Subhanallah. Tidak mungkin seperti itu. Ada juga yang mengatakan Asmaullah 99 itu sama seperti Trinitas. Nah, ini lebih bodoh lagi. Tapi alhamdulillah sekarang suaranya tidak bergaung lagi gitu. Orang itu mungkin sudah mati. Kenapa? Perlawanannya terhadap Allah begitu keras. Terhadap Rasulullah SAW juga begitu keras yang saya lihat. Ya. Makanya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini yang pokok utama. Nah, meyakini iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengimani tentang keesaan Allah. Qul huwallahu ahad. Allah itu tidak ada yang dua. Ya. Dalam perbuatan dan dalam beribadah kepadanya. Makanya apa? Tauhid rububiyah itu adalah beriman kepada Allah tentang perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam beribadah kepadanya, makanya ibadah itu ditujukan kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alasannya apa di antaranya? Ya. Bagaimana kita tahu bahwasannya itu bentuk ibadah? Tentu saja apa? Karena dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Kemudian mengimani keesaan nama-namanya dan yang sempurna dan sifat-sifatnya yang mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai nama-nama yang sempurna, tidak ada yang kurang. Dan sifat-sifatnya yang mulia dan tinggi. Dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya sekedar 20 sifat saja. Kalau 20 sifat saja berarti Allah kurang bisa dibatasi. Makanya ketika menafsirkan daripada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, walillahi inna lillahi tis'an wa tis'ina isman faman ahsaha dakhalal jannah. 99 ini kata para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah laisa lil hasr, bukan untuk pembatasan. Kemudian macam-macam tauhid. Definisi iman kepada Allah di atas selaras dengan pembagian tauhid yang terbagi menjadi 3, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Yang pertama, tauhid rububiyah merupakan pengesaan Allah dalam segala perbuatannya, atau maknanya mentauhidkan segala apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya mengimani bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala semata yang mencipta, memberi rizki, menghidupkan, mematikan, menguasai, dan memiliki serta mengatur alam semesta. Dalilnya adalah surat Al-A'raf ayat 54. Ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ingatlah menciptakan dan memerintahkan hanya hak Allah, Maha Suci Allah, Rabb semesta alam. Dan dalam surat Az-Zumar ayat 62, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Dari yang kecil sepele sampai yang besar. Banyak ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan makna tauhid di atas. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah." La yaqulunna khalaqahunnal azizul alim. Dan sungguh bila kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka menjawab, semua diciptakan oleh Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Surat Az-Zukhruf ayat 9. Nah, ternyata pertanyaan ayat ini sebenarnya adalah pertanyaan kepada orang-orang musyrikun. Makanya kaum musyrikun itu mengakui bahwasanya Allah sajalah pencipta segala sesuatu.
Pemberi rizki, pemilik langit dan bumi, pengatur alam semesta, namun mereka juga menetapkan berhala-berhala yang mereka anggap sebagai penolong, yang mereka bertawasul dengan berhala tersebut, dan menjadikan mereka pemberi syafaat sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa ayat. Nah, ayat ini justru menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrikun itu mengetahui bahwasanya Allah itulah yang menciptakan alam semesta. Dalam ayat yang lain, walain sa'atahum man khalaqas samawati wal ardi la yaqulunna Allah. Mereka mengatakan bahwasanya menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun mengakui tauhid ini saja tidak cukup menjadikan seseorang dianggap beriman kepada Allah sebelum dia mengimani tauhid berikut. Makanya apa? Sama jikalau hanya sekedar mengimani Allah dengan tauhid rububiyah saja. Sama. Nah, yang dimaksud itu apa? Yaitu tauhid uluhiyah. Ya. Atau juga disebut dengan tauhidul ibadah. Lanjut ya, masih kuat ya? Masih. Harus semangat. Ayo ngopi dulu ya. Monggo yang ngantuk silakan ngopi. Monggo. Nah, tauhid uluhiyah atau tauhidul ibadah, yaitu keyakinan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala semata yang berhak disembah. Ya. Atau berarti mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala melalui segala pekerjaan hamba yang dengan cara itu mereka dapat mendekatkan diri kepada Allah. Ya, apabila hal itu disyariatkan olehnya. Disebut juga dengan tauhid ibadah karena tauhid ini membicarakan pengesaan Allah dalam aspek ibadah. Nah, ini secara khusus ini berbicara masalah ibadah. Makanya disebut dengan tauhidul ibadah. Supaya apa? Supaya ibadah-ibadah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nama ibadah tersebut hanya ditujukan untuk Allah. Salat ibadah. Dari mana kita mengetahui kalau itu ibadah? Allah yang mensyariatkan. Dan Allah mencintai amalan ini sehingga apa? Dia disebut sebagai ibadah. Seperti sholat, menyembelih dan takut hanya ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tauhid ini merupakan inti dari kalimat la ilaha illallah. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang perkataan akhirnya sebelum dia mati itu adalah la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Makanya ketika kita mengetahui makna daripada la ilaha illallah ini kan seakan-akan hidup kita nggak tenang kalau akhir perkataan kita itu kecuali ini. Dan bahkan yang kita harap, betul-betul harap itu perkataan kita terakhir sebelum mati itu adalah la ilaha illallah. Juga inti dari para dakwah para nabi dan tujuan diciptakan manusia, pembeda antara mukmin dan kafir, antara yang bertauhid dan musyrik. Karena itu ia dinamakan kalimat tauhid. Kalimat tauhid. Makanya asyhadu an la ilaha illallah juga disebut dengan syahadatut tauhid. Siapa yang mengikrarkan dan mengamalkannya, dia adalah mukmin muwahhid. Sebaliknya barang siapa yang mengingkarinya, dia telah kafir musyrik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 163, wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan Rabbmu adalah Allah yang Maha Esa, tidak ada ilah sesembahan yang diibadai dengan benar melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah berkata bahwasanya Allah itu tunggal, zatnya, nama-nama, sifat-sifat dan perbuatannya. Tidak ada sekutu baginya baik dalam zatnya,
nama-nama maupun sifat-sifatnya. Tidak ada yang sama dengannya, tidak ada yang sebanding, tidak ada yang setara, tidak ada sekutu baginya, tidak ada yang mencipta dan mengatur alam semesta ini kecuali hanya Allah. Apabila demikian, maka dia adalah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Dia Allah tidak boleh disekutukan dengan seorang pun daripada makhluknya, dan dalil-dalilnya sangat banyak sekali. Dan bahkan semua Rasul alaihi wassalatu wassalam memulai dakwah mereka kepada kaumnya dengan tauhid uluhiyah ini. Dan inti tauhid yang ketiga itu, dan juga dakwah dan juga ibadah itu adalah tauhid ini, la ilaha illallah, tauhid uluhiyah. Nah, tujuannya apa? Agar kaum mereka beribadah dengan benar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dan bahkan kita yang sudah mengaji ini juga berkewajiban untuk menyampaikan demikian semampu kita. Ya. Seluruh Rasul berkata kepada kaumnya agar beribadah kepada Allah saja. Dan ini sebagaimana yang kita tahu dari seluruh daripada dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya ya para nabi dan rasul itu mereka itu ya mengajak kaumnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya apa? Tauhid rububiyah itu tidak cukup. Maka harus adanya apa? Tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah sudah, maka selanjutnya adalah tauhid uluhiyah. Yang selanjutnya adalah tauhid asma wa sifat. Ahlu sunnah meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla mempunyai nama-nama yang sempurna dan sifat-sifat yang mulia serta menetapkannya sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Tanpa menakwilkannya, mengingkarinya, menyerupakannya dengan makhluknya, dan menanyakan hakikatnya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Ya. Makanya apa? Para ulama terdahulu ketika mereka berhadapan dengan ayat-ayat dan hadis-hadis tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mereka senantiasa mengatakan amirruha kama ja'at bila kaifin. Ya, perlakukanlah sifat-sifat Allah secara apa adanya dan janganlah engkau persoalkan dengan engkau tanyakan tentang bagaimana sifat tersebut. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan amantu billahi wa bima ja'a anillahi ala muradillah wa amantu bi rasulillahi wa bima ja'a an rasulillahi wa ala muradi rasulillah. Ini perkataan masyhur beliau tentang bagaimana menyikapi datang dalil-dalil tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan, aku beriman kepada Allah dan kepada apa-apa yang datang dari Allah sesuai dengan apa yang diinginkannya. Dan aku beriman kepada Rasulullah SAW dan kepada apa-apa yang datang dari beliau sesuai dengan apa yang dimaksud oleh beliau. Dan maka kita tidak memahaminya dengan pemahaman kecuali dengan pemahaman keduanya. Firman-Nya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya menafikan segala bentuk penyamaan Allah dengan makhluknya. Makanya apa? Tidak akan pernah bersatu yang namanya makhluk dengan khalik. Yang namanya khalik akan tetap dia menjadi khalik. Makhluk tetap makhluk. Dan makhluk tidak akan pernah bisa menyatu dengan khalik. Apalagi makhluk itu menjadi khalik, kan nggak mungkin. Jadi yang mendengar lagi maha melihat menetapkan nama dan sifat bagi Allah. Ahlu sunnah menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah sesuai dengan keagungannya. Yaliqu bijalalihi wa 'azamatih. Ya, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada yang lebih mengetahui Allah kecuali dirinya. Dan itu sering saya tanyakan kepada jamaah ketika membahas tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Siapakah yang lebih tahu tentang Allah? Antum jawab apa? Ya Allah.
Nah, Allah menjelaskan tentang dirinya di dalam Al-Quran. Maka bagaimana sikap kita ya? Sami'na wa ata'na. Orang kita tinggal apa? Mendengar dan taat. Tidak lebih dari itu. Ya. Makanya ketika seorang mengatakan kaif, bagaimana sifat Allah, dan lain sebagainya dengan 4 tadi itu, maka dia akan membantah daripada kaidah-kaidah yang ada. Entah itu secara bahasa ataupun secara istilah syar'i. Ya. Dan tidak ada yang lebih mengetahui Allah dari kalangan makhluknya kecuali Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para sahabat, kemudian para tabi'in, tabi'ut tabi'in, kemudian para ulama. Syekhul Islam rahimahullah ta'ala berkata, manhaj salaf dan para imam ahlu sunnah mengimani tauhid asma wa sifat dengan menetapkan apa-apa yang telah Allah tetapkan atas dirinya dan telah ditetapkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam baginya tanpa tahrif, tanpa ta'til dan tanpa takyif dan tamthil. Menetapkan tanpa tamthil, menyucikan tanpa ta'til, menetapkan semua sifat-sifat Allah dan menafikan persamaan sifat-sifat Allah dengan makhluknya. Nah, kemudian akidah ahlu sunnah wal jamaah dalam masalah sifat Allah didasari atas 2 prinsip. Didasari atas 2 prinsip. Ini nggak ada ya di buku antum, nggak ada. Saya ambil dari buku yang lain. Yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala wajib disucikan dari semua nama dan sifat yang kurang secara mutlak seperti ngantuk. Nggak mungkin Allah itu ngantuk. Kalau kita pasti ngantuk. Tidur, lupa, lemah, capek, lelah, bodoh, mati, dan seterusnya. Kan nggak mungkin ada seorang mati kemudian ketika setelah matinya dia dianggap sebagai Tuhan. Apalagi diibadahi. Yang kedua, Allah mempunyai nama-nama dan sifat yang sempurna yang tidak ada kekurangan sedikit pun juga, tidak ada sesuatu pun dari makhluk yang menyamai sifat-sifat Allah. Ya, inilah yang tidak dimiliki oleh sebagian para firqah. Ya. Nah, di antara kaidah tentang sifat-sifat Allah menurut ahlu sunnah adalah, ya, diantaranya adalah sifat thubutiyah dan salbiyah. Thubutiyah adalah setiap sifat yang ditetapkan Allah bagi dirinya dalam Al-Quran atau melalui sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian salbiyah itu adalah setiap sifat yang dinafikan, ditolak Allah bagi dirinya melalui Al-Quran dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sebagian manusia akhir-akhir ini memberikan nama yang tidak ada dalilnya. Misalkan Allah Maha Asik, begitu. Dan itu sangat masyhur sekali perkataan semacam ini. Dan ternyata yang mengatakan demikian juga orang bodoh. Ya. Kemudian iman kepada malaikat-malaikat. Ada yang pernah melihat malaikat? Ada yang pernah lihat jin? Hantu, ada yang pernah lihat hantu? Genderuwo? Nah, samaran aja. Makanya makhluk Allah selain manusia yang disebutkan di dalam Al-Quran itu, pertama iblis, kedua syaitan, ketiga jin. Ada lagi nggak? Itu penamaan di Indonesia saja. Genderuwo, pocong, kuntilanak, wewe gombel, dan seterusnya. Suster ngecok, suster, dan seterusnya. Ahlu sunnah beriman kepada malaikat Allah, makhluk gaib yang Allah ciptakan dari cahaya dan selalu patuh dan mengerjakan tugas-tugas darinya. Makanya apa? Makanya malaikat ini menjadi tolok ukur daripada bentuk ibadah kesempurnaan seorang mukmin. Maka dikatakan apa?
Seorang hamba Allah, apabila dia itu beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, maka dia mengalahkan malaikat. Tapi kalau seorang hamba itu, istilah kita mungkin wakal dan seterusnya, bahkan sampai puncak-puncaknya nakal, maka dia lebih buruk daripada syaitan. Seperti itu. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa malaikat berjumlah sangat banyak. Dan hanya Allah yang mengetahui jumlah mereka. Sekiranya tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, maka kita tidak akan tahu. Kalau disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, maka kita akan tahu. Ya. Makanya Nabi SAW bersabda, khuliqatil malaikatu min nurin wa khuliqal jannu min marijim min narin wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum. Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari apa yang menyala-nyala, dan Adam alaihi salam diciptakan dari apa yang telah disifatkan kepada kalian. Malaikat memiliki jasad sebagaimana yang diriwayatkan bahwasanya Jibril alaihissalam memiliki 600 sayap dan itu pun merupakan jasad. Hadis-hadis yang berbicara tentang ini sangat banyak sekali dan sahih. Mereka juga memiliki akal karena Allah berfirman kepada mereka dan mereka menjawab dan memahaminya. Mereka juga memiliki nama dan tugas. Ya, memiliki nama dan tugas. Makanya 10 malaikat dan tugasnya itu perlu dikritisi juga. Di antaranya apa? Malaikat yang pencabut nyawa siapa tuh? Israel ya. Itu pencabutnya nyawa. Padahal dalil-dalil yang ada itu malakul maut. Ya, malakul maut. Raqib Atid ini ikhtilaf para ulama. Sebagian mereka mengatakan ini nama malaikat. Sebagian mengatakan tidak. Mereka juga memiliki nama dan tugas sebagaimana yang Allah kenalkan kepada kita. Seperti Jibril Ar-Ruhul Alamin, penyampai wahyu. Ya. Makanya Jibril ini adalah satu-satunya yang menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya, yaitu para nabi dan rasul. Mikael sebagai pembagi hujan, malaikat penjaga neraka Zabaniyah yang 19 dengan Malik sebagai komandan dan yang lain sebagainya. Ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani bahwa tugas-tugas yang malaikat laksanakan tidak menunjukkan bahwasanya Allah lemah sehingga dia membutuhkan mereka. Nah ini di antara inti pembahasan tentang malaikat. Akan tetapi Allah hendak memuliakan mereka karena mereka adalah ibadum mukramun, hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Kemudian iman kepada malaikat mengandung 4 unsur. Yang pertama, mengimani wujud mereka. Bahwasanya malaikat itu ada, wujudnya ada. Dan telah diterangkan di dalam hadis-hadis sahih. Ya, melalui apa? Melalui hadis Isra dan Mi'raj. Ya. Yang kedua, mengimani nama-nama malaikat yang kita kenali seperti Jibril, Mikail, Israfil, dan juga nama-nama malaikat yang lainnya yang sudah diketahui. Yang ketiga, mengimani sifat-sifat mereka yang kita kenali seperti sifat bentuk malaikat Jibril. Sebagaimana yang pernah dilihat Nabi SAW yang mempunyai 600 sayap yang menutup ufuk. Ya. Yang keempat, mengimani tugas-tugas yang diperintahkan Allah kepada mereka yang sudah kita ketahui, seperti membaca tasbih dan beribadah kepada Allah siang malam tanpa merasa lelah. Ini sebagai bentuk penyemangat bagi kita, supaya kita selalu bersemangat. Kemudian iman kepada kitab-kitab. Ya. Yang dimaksud dengan kitab adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada para nabi dan rasulnya. Itu namanya kitab. Kalamullah. Firman Allah.
Ahlus sunnah wal jamaah beriman kepada kitab-kitab Allah dan meyakini serta membenarkan bahwasanya ia diturunkan dari sisi Allah kepada hamba-hambanya dengan kebenaran yang absolut. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Allah, maka janganlah kalian termasuk orang-orang yang ragu. Ya. Makanya Allah Ta'ala berfirman, amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Surat Al-Baqarah ayat 285. Ya. Nah, kitab-kitab tersebut berisikan tentang apa? Berisikan tentang perintah, larangan, janji, ancaman, ya, dan apa yang dikehendaki oleh Allah terhadap makhluknya, serta di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Makanya kita sudah dicukupkan dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, yang mana dua-duanya itu merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mungkin di antara antum ada yang namanya wahyu. Ada di sini? Wah, antum pas di depan saya. Nah, Ahlus Sunnah mengimani nama kitab dan penerimanya yang disebutkan dalam Al-Quran seperti suhuf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Taurat kepada Musa, Zabur kepada Daud, Injil kepada Isa, dan Al-Quran kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk kitab dan rasul penerimanya yang tidak disebutkan, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah juga meyakini bahwa Allah telah menurunkannya kepada para nabi dan rasulnya. Itu perbedaan antara nabi dan rasul. Kalau rasul itu diwajibkan bagi dia itu untuk menyampaikan kitab tersebut, ajaran-ajaran atau isi dalam kitab tersebut. Kalau nabi tidak. Ya. Iman kepada kitab-kitab mengandung 4 unsur. Yang pertama, mengimani bahwa kitab-kitab tersebut benar-benar diturunkan dari Allah. Al-Quran yang ada pada kita. Yang kedua, mengimani kitab-kitab yang sudah kita kenali namanya, seperti Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad SAW, Taurat yang diturunkan kepada Musa, Injil kepada Isa, Zabur kepada Nabi Daud, dan Suhuf Ibrahim dan Musa. Adapun kitab-kitab yang tidak kita ketahui namanya, maka kita mengimaninya secara global. Memang demikian kaidahnya. Ketika kita mengetahui kitab secara terperinci, maka kita imani secara terperinci. Jikalau global, maka kita imani secara global. Yang ketiga, membenarkan seluruh beritanya yang benar, seperti berita-berita yang terdapat di dalam Al-Quran dan berita-berita kitab-kitab terdahulu sebelum diganti atau sebelum diselewengkan. Ada sebuah cerita yang menarik, yaitu seorang, tapi saya lupa dia di masanya khalifah siapa, saya lupa. Jadi dia itu seorang Yahudi, ya, dia seorang Yahudi, kemudian bertemu dengan salah seorang khalifah, yang mana sang khalifah tersebut itu menyampaikan kepada dia untuk beriman kepada Allah, tetapi dia tidak mau, ya, tidak mau dalam artian apa? Ya, dini wa dinuka, agamaku, agamamu, agamamu. Nah, ini qissatu hifdzillahi lil Quran wa islamur rajulil Yahudi, yaitu pada masanya Al-Ma'mun, masa Al-Ma'mun. Dia kemudian dikatakan, ya, faqala lahu Yahudi, anta Yahudi, ente Yahudi. Dia mengatakan, na'am, aslim hatta af'alu laka wa asna'. Maka masuklah Islam sehingga aku melakukan sesuatu yang harus aku lakukan, ya. Kata dia, dini wa dini abai fala takshifuni. Ini agama dan agamaku dan agama bapakku. Istilahnya jangan ganggu, ya sudah. Artinya apa? Dia tetap pada agamanya dia, yaitu Yahudi. Fatarakahu falamma kana ba'da sanatin jaa wa huwa muslimun fatakallama fil fiqh. Fa ahsana al-kalam falamma taqawwada al-majlis da'ahu al-ma'mun. Setahun setelahnya dia ternyata sudah menjadi mukmin, muslim. Ya.
menjadi muslim mukmin. Dan bahkan berbicara tentang fikih itu dengan sebaik-baiknya. Ini mengingatkan saya tentang seorang murid Syekh Utsaimin rahimahullah, tapi dia tidak pernah ada di situ. Dia. Jadi saya lupa negaranya mana, saya lupa. Jadi dia suatu saat alhamdulillah diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu dengan Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Nah, kemudian ketika bertemu, dia mengatakan, "Hayakallah ya Syekh, ana tilmidhuk." Wahai Syekh, ahlan wa sahlan, saya adalah muridmu dari negara ini, sebuah negara Eropa. Bagaimana kamu bisa bahwasanya ini kamu adalah murid saya? Saya mendengarkan kaset-kaset ceramah yang ada, itu hampir semuanya saya dengarkan. Dan saya ulang-ulang. Antum tahu berapa? Kalau tidak salah, buku-buku dan ceramah-ceramah Syekh Utsaimin itu sebanyak 5.400 jam sekian. Dan itu dia baca terus-menerus. Dia dengarkan dan seterusnya. Nah, si pemuda ini ternyata demikian. Apa katanya? Alasta sahibuna na'am. Ayyu syai'in da'aka ilal Islam. Apa yang menyebabkan kamu sehingga kamu menjadi seorang masuk ke dalam Islam? Waqad kuntu aratahu 'alaika fa abait. Bahkan itu pernah ditawarkan oleh Al-Ma'mun kepadanya, tapi dia tidak mau. Apa jawabannya? Ya. Inni ahsanul khat. Saya itu, tulisan khat saya itu paling bagus di antara Yahudi yang ada di kota saya. Ya. Famadaitu fakatabtu thalatha nusakhin minat Taurah. Kemudian saya menyalin itu 3 kali dari kitab Taurat. Fazidtu fiha wa naqastu wa adkhaltuha al-bi'a fa bi'tuha fashtaraitu. Nah, ternyata dia itu menambah dan mengurangi yang ada di Taurat itu tadi. Kemudian dia itu menjualnya. Subhanallah. Antum bayangin. Kemudian qala wa katabtu thalatha nusakhin minal Injil. Menulis memfotokopi tulisan lagi, menggandakan daripada Injil itu juga tiga kali. Kemudian fazidtu fiha wa naqastu wa adkhaltuha ilal kanisa fashtaraitu minni. Fasturiyat minni. Kemudian Injil itu dibawa oleh dia karena sudah ditambahin dan dikurangi, dibawa ke gereja dan mereka beli. Yang menerima saja. Kemudian wa amadtu ilal Quran. Kemudian aku kembali kepada Al-Quran. Fakatabtu thalatha nusakhin. Kemudian aku menulisnya 3 kali sama dengan Taurat dan Injil tadi. Fazidtu fiha wa nuqistu wa adkhaltuha ilal wariqina fakullama tasfahuha qara'u ziyadata aw nuqsan wa ramu biha. Ternyata kaum muslimin itu, ya, di antara mereka itu ada yang hafal itu tadi, mereka tahu kalau ini ada tambahan dan ada kurangan. Kemudian oleh mereka itu Al-Quran yang ada tambahan dan pengurangan itu dibuang. Apa kata dia apa? Aku betul-betul takjub. Ternyata Al-Quran itu betul-betul dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setelah itu aku beriman kepada Allah. Berarti betul apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yuharrifunal kalima an mawadhihi. Mereka itu telah menyelewengkan, mengurangi, menambah daripada Taurat dan Injil. Yang keempat, melaksanakan seluruh hukuman yang tidak dinasakh atau dihapus serta rela dan berserah diri kepada hukum itu, baik kita memahami hikmahnya maupun tidak, dan seluruh kitab terdahulu telah dinasakh oleh Al-Quranul Karim. Sampai mana tadi? Oh ya. Untuk kitab dan Rasul penerimanya yang tidak disebutkan, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah juga meyakini bahwa Allah telah menurunkan kepada para nabi dan Rasulnya. Ahlus Sunnah meyakini bahwa beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran tidak berarti harus mempelajarinya dan mengamalkannya.
Akan tetapi cukup dengan mempercayai bahwa Allah telah menurunkan Zabur kepada Daud dan seterusnya. Adapun saat ini maka hanya Al-Quran yang diamalkan. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir, ya, yaitu Al-Quran. Ahlus Sunnah wal Jamaah beriman kepada Al-Quran yang Allah turunkan kepada Rasulnya Muhammad SAW. Ahlus Sunnah meyakini bahwasanya lafaz dan makna Al-Quran berasal dari kalam Allah, bukan makhluk. Karena kalam merupakan sifat Allah dan sifat Allah bukan makhluk. Ahlus Sunnah meyakini bahwa Allah telah menjaga keutuhan Al-Quran. Ya, itu tadi cerita tadi. Cerita tadi adalah bukti otentik bahwasanya Allah telah menjaga Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita di antara orang-orang yang dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun. Ya, semoga Allah menjadikan kita penghafal Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa Allah yang menjaga keutuhan Al-Quran dari segala bentuk penyimpangan, sebagaimana firman Allah Ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Allah sendiri yang berjanji. Allah sendiri yang berjanji akan menjaga Al-Quran. Tidak ada bagian dari Al-Quran yang disembunyikan, sama sekali nggak ada. Ya. Nah, cerita tadi diantaranya adalah salah satu bukti otentik. Al-Quran yang saat ini berada di tangan kaum muslimin adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ahlus Sunnah meyakini bahwa Al-Quran